profesional karena mereka sudah menjadi starting line up di tingkat senior seperti ESL ini pada usia yang relatif masih muda. Iya. Jimmy Suparno, pemain yang tetap mampu menjaga kebugaran staminanya di usia yang mulai senja bagi seorang pesepak bola. Sebuah setpiece kembali dihasilkan Delta Sidoarjo di daerah pertahanan Persela Lamongan. Walter Brusela jauh. Wow. Masih selamat gawang Persela Lamongan kembali tekanan Shin Yun Jun kali ini. Untuk yang kedua kalinya pemain Delta jatuhkan diri di kotak penalti Persela Lamongan. Dan ya, kita melihat keputusan wasit. Keputusan apa yang diberikan kali ini Bung Baris Siotang? Ya, kita belum lihat dengan jelas tayangan ulangnya, namun tampaknya wasit menunjuk titik putih atau penalti. Ya, tampaknya wasit hampir. Setelah untuk yang kedua kalinya, pemain ataupun Mijo Dadik, sang kapten ke-11 terjatuh di kotak penalti. Ya, jelas diving. Iya, Roman. Saya mungkin posisi wasit tidak dalam posisi terbaik untuk melihat adanya diving itu. awal dari sebuah crossing yang dilepaskan Shin Yun Jun, Mijo Dadik terjatuh di kotak penalti Persela, dan kita nantikan menit ke-17 mampukah Walter Brizuela, pemain yang juga berasal dari Argentina, menjebol gawang Khairul Huda. Ini dia Walter Brizuela dan gol! Peluang dari titik putih tendangan penalti yang tidak disia-siakan oleh Walter berubah kedudukan di menit ke-17. Babak pertama menjadi 1-0. Ya, kita lihat bagaimana tendangan penalti dari mantan pemain Pelita ini memang cukup keras dan nyaris. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Korea sudah tidak melakukan reaksi karena tertipu. Sebuah tendangan penalti sangat tenang ke arah yang jelas, hasil mengecoh penjaga gawang Khairul Huda. Sebuah kualitas dari seorang Walter Brizuela. 1-0 bagi Deltras. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Shin Yun Jun lebar ke kiri, tampak mulai semakin percaya diri pemain-pemain The Lobster pasca lahirnya gol pertama mereka. Gagal dikontrol dengan baik oleh Fakhrudin, pemain yang dikenal senantiasa dengan selebrasi goyang gergajinya setelah menciptakan gol. Fatur Rahman, Gustavo Lopez, Fatur, Sukadana, Roman Golian tadi, Jimmy Suparno kali ini. Kurang tenang Jimmy Suparno, jatuh di kaki Walter Brizuela. Juan Revi. Walter Brizuela terlalu keras kontrol bola dari Sukadana. Ya, terlepas dari penalti tadi, secara keseluruhan sebenarnya lini tengah pertarungannya dimenangkan oleh anak-anak tim tamu Persela. Dan itu tidak terlepas dari faktor Gustavo Lopez yang bergerak sangat mobil. Dan kita lihat bagaimana duetnya bersama Jimmy dan Sukadana di situ sebelah kanan cukup menguasai lini tengah lapangan. Sukadana lebar ke kiri, Fatur Rahman yang dituju. Kali ini Jimmy Suparno. Ya, pelanggaran terhadap Jimmy Suparno oleh Waluyo. Dan ini
dia peluang kembali tercipta bagi Persela Lamongan. Ini dia Irsyad Aras sedikit ke dalam membantu ketajaman serangan dari lini depan Persela Lamongan dan pelatih Miroslav Janu. Pelatih yang sebelumnya memperkuat atau melatih beberapa klub di Indonesia, di antaranya PSM Makassar dan juga Arema Indonesia. Sebuah sliding Irsyad Aras ditempel dua pemain sekaligus, diakhiri dengan sebuah sliding tackling dari Benny Wahyudi. Ya, tampaknya ada perubahan sedikit di babak kedua ini, Bung Bari. Bagaimana Irsyad ditarik lebih ke tengah? Ya, ini yang kita bahas tadi. Ditarik ke tengah dan memaksa Sukadana harus lebih bermain di area flank atau di area sayap. Lihat tampaknya Irsyad Aras diposisikan sebagai second line, dukung duo striker di depan, Mario Kostas dan juga Gary Satya. Sinion Jun, pemain yang sempat melepaskan tendangan Cleric dan mengancam gawang Persela Lamongan di babak pertama tadi. Taufik Kasrun jatuh di kaki Mario Kostas. Kurang mampu menjaga atau memberi kontrol bola yang seimbang Mario Kostas. Ya, kita lihat Dua peluang di babak pertama. kita lihat bagaimana jarak Mario Kostas dengan kiri yang sangat jauh, sehingga kerjasama keduanya sering kali dengan mudah kandas atau di batasan pemain belakang dari Delta. Benny Wahyudi berjibaku dengan Taufik Kasrun. Sukadana. Rebutan bola Gary Satya juga Mio Dadik. Sukadana. Ini dia, kita melihat bagaimana jarak atau posisi antara Sukadana dan Lopez sangat dekat. Ya, betul. Dan ini membuat ada penumpukan di daerah yang sangat tidak perlu, karena kita lihat bagaimana sesungguhnya Lopez sendiri sangat mampu menguasai lini tersebut. Suroso bermain-main di jantung pertahanan sendiri. Suroso dan juga Fatur Rahman. Jatuh di kotak penalti Delta Sidoarjo. Gary Satya, namun bukan pelanggaran. Tampaknya Gary Satya menginginkan hadiah yang sama dari wasit Hamsir. Dia penalti. Dan tambahan waktu hanya sekitar 2 menit buat anak-anak Laskar Joko Tingkir untuk menyamakan kedudukan. 2 menit yang tentunya terasa sangat cepat bagi Persela Lamongan yang tertinggal 1-0 saat ini. Sebaliknya, 2 menit yang terasa akan sangat lama bagi Delta Sidoarjo yang telah unggul. Ini adalah merupakan saat-saat yang sangat membahayakan bagi Delta Sidoarjo.